membahas sedikit tentang PTS yang akan dilaksanakan oleh anak-anak, yaitu mereka akan melakukan ujian ya. Selamat pagi Mama Embun. Selamat pagi Mama Uki. Oke, saya mau izin share screen ibu-ibu karena tidak ada bapak-bapaknya, jadi saya bilang ibu-ibu saja. Oke, punten kelihatan nggak ibu-ibu? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke, terima kasih ya. Ibu-ibu untuk Pagi, Bu. ini, selamat pagi Ibu. Yang pertama, PTS presentasinya itu pada tanggal 14 sampai tanggal 18 Maret. Ya, jadi sebenarnya anak-anak kelas 2 dari hari Minggu kemarin saya sudah arahkan mereka untuk membuat PTS. Bahkan anak-anak itu ada yang sudah selesai, ada yang sudah menyicil, ada yang belum, ada yang memang sudah semua menyicil, tapi ada yang beberapa yang memang belum mengirimkan tugasnya atau belum mengirimkan untuk proyek nantinya atau untuk ujian PTS ini. Nah, di tanggal 14 sampai tanggal 18 itu mereka presentasi. Nah, ibu-ibu, saya di sini itu kita presentasinya setiap kelas akan berbeda-beda medianya, ya. Berbeda-beda medianya. Nanti di sini saya sih berencana anak-anak kelas 2 nanti akan, selamat pagi Mama Mario. Anak-anak kelas 2 nanti rencananya akan presentasinya melalui StreamYard. StreamYard ini apa sih Bu? StreamYard ini bukan aplikasi ya, tidak aplikasi, tapi seperti Meet juga, hanya dia langsung terhubung ke YouTube. Jadi otomatis anak-anak ada di YouTube begitu. Jadi saya mau anak-anak ini apapun yang mereka utarakan, yang mereka ungkapkan, yang mereka presentasikan, itulah yang menjadi hasil mereka. Jadi saya nggak bisa edit-edit, saya nggak bisa memperindah atau mempercantiknya, tapi saya mau anak-anak ini lebih apa adanya. Jadi ketika dan ibu-ibu pun bisa melihat hasil anak-anak nanti waktu presentasi di YouTube ya. Jadi karena memang dia langsung kehubung ke YouTube. Rencananya setelah anak-anak ini nanti sudah selesai presentasi, langsung saya mau kirimkan linknya itu ke ibu-ibu melalui nanti Google Site yang akan diadakan oleh sekolah ya, di pameran karyanya nanti. Jadi ibu-ibu nanti dapat melihat karya anak-anak di YouTube ya nanti. Jadi ibu-ibu kalau yang memang lagi tren-tren sekarang boleh di-share terus di-subscribe ya teman-teman. Ini anak saya nih sudah masuk YouTube ya. Oke. Yang kedua ini pembuatan proyeknya itu di tanggal 1 sampai tanggal 13 Maret. Nah, makanya kemarin saya sudah arahkan anak-anak untuk menyicil baik itu produk yang mereka buat ataupun video-video yang mereka buat untuk PTS nanti. Jadi saat sekarang tanggal 9 mereka tidak lagi gegabah atau tidak lagi buru-buru melakukannya. Harus ini, harus itu. Tapi selamat pagi Mama Devara. Tapi anak-anak sudah menyicil, akhirnya mereka sudah ringan. Jadi nanti saya akan mungkin beritahu kepada ibu-ibu yang belum mengirimkan proyek-proyeknya, baik itu tugasnya, baik itu video-videonya, nanti saya akan beritahu ya. Nah, di saat pengambilan video contohnya, kemarin saya sudah beritahu anak-anak saat presentasi atau pengambilan video ini, mereka memakai seragam. Di sini memang dibuat seragam putih merah atau batik sekolah, tapi kembali lagi kepada ketentuan wali kelas. Jadi, kalau saya sih lebih kepada
mengikuti hari, ya. Kalau saya mengikuti hari, jadi ibu-ibu nggak repot untuk nyucinya. Contoh nih, hari Senin, tapi harus pakai baju pramuka, kan nggak logis ya. Sehingga saya lebih kepada yang simpelnya saja. Kalau di hari Senin jadwalnya berarti pakai baju merah putih. Kalau di hari Rabu berarti pakai baju uh, batik sekolah. Oke, ya Bu? Iya, pakai baju batik sekolah. Nah, di jadwal tiap kelas ini berbeda-beda, ya. Jadwal tiap kelas ini berbeda-beda. Oke, Ibu-ibu, memang di sini agak sulit sih. Memang keinginan saya ini untuk membuat anak-anak lebih tampil lagi di YouTube memang agak sulit karena saya sadari bahwa mungkin tidak semua orang tua yang, Bu, saya nggak ngerti, saya taunya mit saja begitu ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan nanti mungkin kalau ada kendala atau apapun itu nanti kita akan coba bersama-sama. Saya mau di luar dari jadwal sekolah atau di luar dari ketentuan sekolah, saya mau adanya pertemuan dengan orang tua tadinya supaya kita bisa sama-sama saling menggunakan StreamYard itu, ya. Jadi saya bisa share screen, bisa kasih tahu nih langkah-langkahnya begini, ini langkah pertama, kedua, ketiga. Jadi ibu-ibu nggak sulit nih, nggak bilang Bu Siti ini gimana. Udahlah Bu, pakai yang mudah aja. Memang iya benar. Yang lebih mudah memang pakai Meet. Tapi kan kita mau lebih mengupgrade anak-anak supaya bagaimana mereka bisa lebih percaya diri dengan mereka presentasi melihat karya atau hasil mereka sendiri, ya. Dan ibu-ibu pun ada satu kebanggaan pastinya ketika nanti anak-anak sudah bisa presentasi di depan teman-temannya dan itu langsung masuk link YouTube. Nah, ibu-ibu juga nanti akhirnya lama-kelamaan bisa jadi seperti memiliki cita-cita jadi kayak Atta Halilintar. Pengen YouTuber ya. Oke. Untuk kolaborasinya, oke ibu-ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Di sini dulu nih, di jadwal ini. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Mama Rio, Bu Siti. Oke, ya, Mama Rio. Bu, itu kan link yang mau dikirim Ibu kan tadi Ibu Siti ngomong nanti saya kirimkan link, kata Ibu Siti ya. Itu link YouTube sekolah tak apa? Mau bikin YouTube sendiri apa YouTube sekolah ya Bu ya? Nah, sebenarnya kita bisa contoh nih, itu semua kan nanti karena pakai memang akun saya, jadi semua video anak-anak itu nanti otomatis akan masuk ke YouTube saya. Sekalipun saya nggak punya YouTube, ya, tapi dia akan masuk ke akun saya. Nah, link YouTube itu nanti akan bisa saya kirimkan ke setiap masing-masing orang tua. Atau nanti itu akan dicantumkan di Google Site ketika pameran karya. Jadi ibu-ibu bisa lihat nih hasil karya anaknya masing-masing. Selamat pagi Mama Stanley. Hasil karyanya anak masing-masing. Tapi untuk mewujudkan itu kita harus latihan dulu harusnya. Latihan menggunakan StreamYard itu. Memang gampang sih, tapi kan tidak semua mudah memahami. Saya sih bilangnya gampang, tapi kan belum tentu yang lainnya berkata demikian, begitu ya. Jadi memang kita ini masih belajar Bu, masih belajar, masih mengupayakan. Kalau memang nanti tidak bisa, ketika berjalannya waktu nanti tidak bisa, mungkin saya akan ubah, kita mau pakai Meet atau mau pakai StreamYard itu. Tapi kerinduan saya ada baiknya anak-anak ini tampil di depan, langsung otomatis masuk ke YouTube dan menjadi satu kebanggaan bukan hanya bagi saya tapi bagi orang tua juga ya, melihat hasil anak-anak, wow gitu. Oke? Ada lagi nggak yang mau ditanya ibu-ibu untuk jadwal ini? Enggak ada, Bu. Enggak. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, mungkin saya lanjutkan presentasinya sedikit ya. Saya hentikan dulu. Oke, ibu-ibu, yang
yang selanjutnya itu, kita kan ini ujian PTS-nya kan sudah kolaborasi, artinya tidak lagi berpatok pada tulisan, tapi lebih kepada proyek atau produk yang akan dibuat anak-anak. Terima kasih banyak untuk respon anak-anak atau dukungan orang tua yang sudah mendukung, membantu anak-anak membuat membuat timbangan itu, ya, itu adalah produk utama mereka sebenarnya. Timbangan itu. Jadi saya lihat timbangannya keren-keren. Ada timbangan gantung, timbangan duduk, ada timbangan berat badan. Wow, hebat ya. Saya pikir mungkin ini selain dari anak, orang tua di sampingnya, ya. Jadi saya berterima kasih sekali, orang tua sudah sangat memberi diri untuk mendampingi anak-anak. Saya sangat terbantu. Memang harapan kita tadinya masuk, ya, saya pun harapannya maunya masuk, tapi karena kondisi kita lagi Omikron lagi naik-naiknya, jadi kita masih PJJ. Oke. Sebenarnya untuk PTS mereka ini saya sih menilainya bahwa setengah dari proses PTS mereka sudah selesai. Artinya yang pertama, produk mereka itu adalah produk mereka itu adalah timbangan. Nah, saya lihat Uki, Rio, dan yang lainnya itu sudah selesai di timbangan ini, ya, sudah selesai membuat timbangan dari kardus bekasnya. Nah, kemudian produk yang kedua itu hanya berupa video, dan memang untuk PTS kali ini berbeda. Bu, kenapa sih berbeda? Kenapa ada pengelompokan? Ya, kemarin saya sudah jelaskan kepada anak-anak. Anak-anak itu saya buat menjadi 2 kelompok. Satu kelompok penulis cilik, satu kelompok petani sukses, ya. Dan anak-anak semua sudah menuliskan nama-nama mereka di kelompok mana sudah menuliskan di buku masing-masing. Jadi nanti ibu-ibu kalau belum tahu, mohon ditanya anaknya, kalau nggak ditanya langsung Ibu Sitinya, ya, anak saya di kelompok mana. Oke, sebenarnya tidak ada perbedaan juga antara kelompok petani sukses dan kelompok penulis cilik ini. Hanya saya melihat berangkat dari permasalahan anak-anak atau kebutuhan anak-anak. Contohnya ada anak yang memang dia masih butuh membacanya masih kurang bisa atau masih kurang lancar. Kemudian ada anak-anak yang memang dia menulis masih kagok, masih kaku, ya. Bahkan ada anak-anak kelas 2 itu yang memang masih pengenalan huruf. Artinya menulis pun belum mengenal huruf pun masih mikir dulu nih lama, huruf B yang mana ya, huruf C yang mana ya. Nah, tapi ada juga yang anak-anak ini memang yang sudah bisa membaca seperti kita biasa, sudah fasih dan sudah bisa melakukan secara mandiri, membuat atau mengerjakan tugasnya secara mandiri. Nah, ada beberapa, inilah yang dari sinilah saya berangkat membuat anak-anak itu, jadi permasalahan mereka itu tidak sama, tapi perlu digarisbawahi ibu-ibu bahwa penilaiannya terus gimana? Tidak ada penilaian salah dan benarnya, atau tidak ada penilaian yang wow dan yang tidak wow-nya, ya, tapi lebih kepada bagaimana anak itu kita lihat berkembang atau bagaimana anak itu lebih maju, ya, lebih bisa. Kita berangkat dari persoalan mereka. Tidak mungkin kebutuhan anak-anak yang memang belum bisa membaca sama sekali dengan kebutuhan anak-anak yang sudah lancar membaca itu sama. Sehingga atau yang memang belum fasih menulis atau belum lancar menulis dengan yang memang sudah bisa belajar mandiri itu sama. Jadi saya membuat pengelompokan itu tidak berarti ada hal sometimes di dalamnya atau ada sesuatu, tapi lebih kepada melihat kebutuhan anak. Kemudian ibu-ibu, nanti kolaborasi mereka ini sebenarnya sama, hanya bedanya itu mungkin sayanya yang menilai bagaimana, ya. Contohnya sebenarnya
produk mereka, video mereka itu sama, sekalipun nama kelompoknya itu beda, tapi produk proyeknya sama dan videonya itu semua sama. Hanya mungkin bedanya nanti di pelajaran bahasa Indonesia yang saya sudah suruh anak-anak membuat, dikumpulkan terakhir kalau saya nggak salah di tanggal 10. Kalau nggak salah di hari Jumat. Hari Jumat berarti tanggal 11 ya. Nah, jadi untuk kelompok cilik itu anak-anak saya suruh mengambil sebuah kardus bekas, kemudian kardusnya digunting, lalu ditempelkan kertas kosong, boleh kertas bebas apa saja, boleh kardus, boleh apa, buku gambar atau kertas folio, boleh apa saja, ditempelkan dan saya arahkan anak-anak untuk mengeluarkan kreativitasnya masing-masing. Jadi tidak terpatok dengan apa yang saya katakan. Saya izinkan anak-anak untuk melakukan kreativitasnya. Mau mereka gambar itu, tapi dengan catatan temanya itu tetap tentang alam karena memang mereka berangkat dari tumbuhan, merawat hewan dan tumbuhan, ya. Oke, kemudian untuk kolaborasi pelajaran matematika bahasa Indonesia ini, rencananya nanti kan mereka sudah menanam nih. Kemarin saya sudah lihat respon dari anak-anak, keren-keren ya. Sudah pada kirimkan video, sudah ada yang nanam bunga, ada yang nanam serai, ada yang nanam bawang, tapi bawangnya diituin tikus ya. Bu, diganti ya. Oke, diganti. Nah, itu serunya ya. Dilapor, Bu, ini bawangnya diberantakin tikus, boleh diganti nggak jadi pohon mangga? Boleh, ya, nggak jadi masalah. Nah, memang pasti ada problem, pasti ada kesusahan ketika anak-anak itu belajar. Tapi biarkan mereka untuk melihat atau biarkan mereka untuk berproses, ya. Kemudian pelajaran bahasa Indonesianya ini mereka kan membuat video merawat hewan dan tumbuhan. Dan semua anak-anak yang di meet ini, ibu-ibu yang di meet ini, saya lihat anak-anaknya sudah pada selesai tugas di sini, ya. Kolaborasinya ke matematika gimana, Bu? Jadi nanti rencana saya hasil dari tanaman yang mereka buat. Contoh nih kayak kemarin, kalau saya nggak salah lihat videonya, kalau Josie kemarin nanam cabai. Cabainya sudah ada tapi satu. Ya, nggak apa-apa. Yang satu itu nanti kita kolaborasikan ke matematikanya, boleh ditimbang. Contoh, buah yang dihasilkan dari cabai itu hanya 1, Bu. Berarti berapa ons? Karena mereka pelajarannya ons, kilogram, dan gram. Atau berapa gram yang dihasilkan. Contoh lagi seperti Sergio kemarin. Bu, daun sirih emang bisa dijual? Daun sirih emang bisa digunakan? Daun sirih itu bisa dijual, ya. Jadi kalau daun sirihnya bagus, dijual dan banyak manfaatnya. Ya, nah itu nanti ditimbang. Bu, kalau ditimbang pakai kardus gimana? Mana bisa jalan itu angkanya? Memang iya nggak bisa jalan. Tapi nimbangnya itu kita pinter-pinternya kita ya, ibu-ibu. Artinya timbang dulu di timbangan yang asli, kemudian nanti letakkan setelah sudah dapat hasilnya. Atau contoh nih, hasil dari serehnya atau lengkuasnya Rio 2 kilo nih, letakkan aja di dusnya. Bu, kalau peot gimana? Gak apa-apa, hanya difoto sebentar aja ya. Oke. Itu kolaborasi bahasa Indonesia ke matematikanya. Nah, begitu. Sebenarnya sangat simpel. Untuk pelajaran PAK-nya, pendidikan agama Kristennya itu dikolaborasikan ke PPKN dan ke PJOK. Nah, mereka pelajaran PAK-nya ini tentang mengenal agama yang ada di Indonesia. Dan Ibu Yuni sampaikan, Bu, berarti bisa dong kolaborasi. Saya mau anak-anak itu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan saya lihat respon anak-anak sudah pada mengirimkan tugas berdoanya. Yang belum boleh nanti mengirimkan, ya, masih ada waktu. Kemudian untuk PPKN-nya
karena pelajaran PPKN ini anak-anak belajar tentang sebuah tanggung jawab atau manfaat mengikuti aturan di sekolah. Manfaat mengikuti aturan di sekolah dan peraturan yang ada di sekolah. Salah satu peraturan yang ada di sekolah adalah berdoa, baik itu sebelum memulai pembelajaran dan sesudah selesai pembelajaran. Jadi dia terkolaborasi dengan video tadi, ya, video doa tadi. Nah, yang ketiga, untuk PJOK-nya kolaborasinya di mana, Bu? Anak-anak pelajaran PJOK-nya itu tentang keseimbangan senam irama. Jadi contoh keseimbangan itu ibu-ibu berjalan pun itu sudah keseimbangan, butuh namanya keseimbangan. Ibu-ibu berdoa pun duduk atau berdiri butuh keseimbangan, ya. Jadi sangat simpel. Jadi produk yang ketiga ini hanya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan sikap yang benar. Artinya tidak ketawa-ketawa, karena nggak ada agama yang mengajarkan berdoa sambil tertawa, ya. Oke, untuk pelajaran bahasa Indramayunya, saya dengar memang bahasa Indramayunya ini terpisah dari produk kelas 2 karena memang tidak bisa masuk, ya. Jadi untuk pelajaran bahasa Indramayunya anak-anak hanya disuruh membuat video membaca puisi, saya lihat. Dan nanti saya akan kirimkan ke classroom karena memang Ibu Rina nggak bisa kirim karena drive-nya penuh, ya. Jadi nanti saya akan kirimkan. Kemudian untuk pelajaran budi pekertinya ini pertama kali kalau saya nggak salah saya suruh anak-anak membuat binatang karena mereka pelajarannya tentang binatang yang rajin. Jadi saya membuat semut dari daun kering ataupun daun yang masih hijau. Jadi sudah rata-rata anak-anak mengirimkannya. Jadi berarti sudah selesai, sudah. Ya, berarti sudah selesai, sudah. Kemudian untuk yang TIK-nya, anak-anak sudah mengerjakan yang namanya membuat TV. Atau karena pelajaran mereka alat komunikasi, salah satu alat komunikasi adalah televisi. Jadi mereka sudah membuat televisi, ada yang dari kardus, ada yang gambarnya itu di situ Among Us, ada yang gambarnya di situ SpongeBob, terserah. Ada yang gambarnya Andin dan Al, nggak apa-apa. Mungkin dia lagi nonton Andin dan Al, Ikatan Cinta, ya. Oke, ya ibu-ibu. Jadi sebenarnya saya katakan bahwa PTS anak-anak ini untuk produknya itu sudah bisa saya katakan itu 85% sudah selesai. Tapi memang ada anak yang belum sama sekali mengirimkan tugasnya, sama sekali. Ya, jadi nanti saya mohon kerjasamanya untuk ibu-ibu karena PTS-nya itu dikumpulkan terakhir tadi tanggal 13. Ini sudah tanggal 9, berarti 10, 11, 12, 13. Ada 4 hari lagi, ya. 4 hari lagi. Dan mengingatkan yang tidak memakai seragam, contoh nih, kemarin saya katakan sama anak-anak, anak-anak yang nggak memakai seragam penuh, mohon diganti videonya. Kemudian siapa kemarin? Raymond bilang gini, Bu, Raymond pakai celananya celana rumah. Ya nggak apa-apa, ternyata Raymond sudah diganti gitu. Jadi yang memakai seragamnya tidak penuh, artinya ada hanya atasannya saja yang formal, bawahnya pakai celana tidur atau celana boxer atau pakai apalah itu, ya. Boleh diganti, ya. Nggak apa-apa, kan sudah tahu, anak-anak sudah tahu juga, mereka sudah hafal betul bagaimana cara merawat hewan dan tumbuhan. Dan mereka menunjukkannya, ya. Jadi mohon diganti yang sudah diganti, terima kasih. Kemarin memang saya lihat ada yang masih pakai baju tidur, ada yang masih pakai baju boboiboy. Gak apa-apa, nanti diganti, ya. Mungkin untuk tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari ini anak-anak yang belum selesai, yang belum melengkapi, mohon mungkin untuk dilengkapi. Nanti saya akan japri ke masing-masing anak. Tugas mereka yang belum selesai dan di bagian mana mereka yang belum selesai, ya. Jadi supaya nggak bingung, karena saya sudah punya catatan anak-anak yang memang sudah selesai semua, tinggal menyempurnakan atau tinggal menyiapkan. Nah, untuk presentasinya nanti saya akan berikan langkah-langkahnya.
Karena anak-anak nggak akan bisa langsung seperti kita, halo teman-teman, nggak akan mungkin ya. Pasti mereka harus membaca dulu, terus mengingat dulu, memahami dulu. Ya, nanti saya akan berikan langkah-langkah untuk presentasi di tanggal 14. Kemudian tanggal 14 itu rencananya anak-anak semua masuk ke StreamYard itu, tapi yang presentasi hanya satu orang. Contoh nih, hari ini tugas hari ini bagian dari Abel untuk presentasi. Berarti yang lainnya masuk, tapi hanya memberi dukungan dan hanya memberi semangat seperti layaknya kita berkomentar di YouTube atau layaknya kita berkomentar di Meet. Semangat Rizky, semangat Abel, pasti bisa. Kemudian nanti ada waktunya sesama mereka saling melihat, Ibu Abel tadi kayak gini, Ibu Rizky tadi kayak gini. Nah, jadi tidak saya lagi yang melihat, tapi anak-anak pun ikut melihat teman-temannya, menyaksikan teman-temannya saat presentasi. Oke ya, Ibu-ibu, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak ada, Bu. Terserah teman-teman aja, ada ditanyakan atau enggak. Ya, Nenek? Nih. Ya, terserah teman-teman, Bu, ada ditanyakan atau enggak. Oh iya, Neneknya betul. Terserah teman-teman, aja. gimana nih ibu-ibu yang cantik-cantik? Biar kita masak nih, biar selesai. Belum pada masak Ya. kan? Gimana nih? Ada yang mau ditanyakan nggak? Karena memang tuh proyek Bu, ya, Mama Embun. Bu, nanti pas presentasi membaca apa dihafalkan, Bu? Punten, saya kurang dengar. Nanti pas presentasi dibaca atau dihafal, Bu? Oh iya, pas presentasi anak-anak tidak lagi membaca ya. Jadi maksud saya itu apa adanya tadi. Ada kan anak-anak yang memang dia nggak berani ngomong, jadi diem aja kayak gini. Ya, sama saya lah. Jadi nggak apa-apa orang tua ngarahkan dari depan, mungkin karena memang kan presentasinya contoh nih seperti ini. Tapi ibu-ibu mungkin ajarin sedikit-sedikit mungkin supaya lebih berani. No problem, nggak apa-apa. Tapi untuk membaca jangan, karena membaca itu berpatok pada tulisan. Jadi nggak enak dilihat mata. Kenapa? Karena supaya kita tahu nih dan melihat keberanian anak-anak. Kita hanya mengarahkan anak-anak supaya mereka berani berbicara, berani mengeluarkan pendapat, berani berbicara di tengah-tengah teman-temannya atau dilihat sama teman-temannya ya. Sekalipun nanti itu diam selama 2 menit, tetap itu akan tetap masuk ke YouTube ya. Jadi ibu-ibu nanti akan lihat hasil anaknya. Wah, ini Devara diem nih selama 2 menit. Waduh, gimana ya? Nah, ya. Jadi bantu saya, mohon kerjasamanya ibu-ibu yang cantik-cantik. Nanti saya akan kirimkan teks-teksnya, langkah-langkahnya, apa yang mereka presentasikan, kata-katanya pun saya akan buat. Tapi bantu saya untuk anak-anak bisa belajar, dibaca, dipahami, dimengerti, supaya anak-anak ketika saat presentasi mereka tidak lagi membaca, melainkan sudah dipahami nih, sekalipun kata-katanya nggak sama. Ya, karena memang sangat simpel, hanya cara merawat hewan dan tumbuhannya saya pikir mereka sudah bisa. Karena semuanya sudah bisa di video ya, ngomong sendiri tanpa diajarin orang tua. Saya lihat di videonya nggak ada lagi suara mamanya teriak-teriak, ngomong kayak gini, nggak ada lagi ya. Kemudian untuk timbangannya kan nanti bisa disediakan timbangannya lalu dijelaskan. Nah, nanti saya akan buat teksnya. Ya Ibu, makasih Mama Embun. Oke, ibu-ibu ada lagi yang mau ditanya? Bu, temennya ada enggak tuh yang ditanya? Yuk, yang mau bertanya lagi yuk. Karena memang yang ya puji Tuhan lah yang sudah selesai tugas anak-anaknya berarti agak ringan nih. Tinggal ngajarin nih. Untuk presentasi nanti tinggal persiapan ya. Yang belum selesai mohon diselesaikan. Bu, gimana kalau yang sakit? Kalau yang sakit jangan dipaksakan ya.
nanti ngobrol dengan saya secara japri mungkin. Oke? Ibu-ibu, ada lagi nggak yang mau ditanya? Soalnya ada yang mau jualan, ada yang mau masak, ada yang mau apa nih? Ada yang ada yang mau ke pasar, mau belanja. Gimana nih? Mama Sergio? Kayaknya Mama Sergio belum open on cam dari tadi, belum lihat wajahnya. Ada. Atau Mama Rizky deh, Mama Rizky nih. Bu, Ada yang itu tugasnya Rizky kan yang kemarin kan bawang merah. Cuman bawang merahnya tuh Bu saya tinggal keluar ya, mau pergi sebentar tuh ada yang ngacak-ngacak gitu. Jadinya diganti pokok kelapa, tapi kelapanya tuh masih pokok gitu Bu, masih masih dari awal gitu. Oke, nggak apa-apa Bu ya, nggak apa-apa diganti. Nanti japri ke saya Bu, Rizky ganti jadi pohon ini gitu ya. Yang penting berarti Ibu cari yang menghasilkan, yang bisa menghasilkan dalam waktu 4 hari. Apa tuh? Bu kayaknya enaknya nanam toge ya Bu, cepet. Apa Bu? Enak. Prosesnya tuh kan cepet. Kalau toge 4 hari bisa udah ada perkembangan. Betul, kalau toge memang paling cepat. Ya, toge, mantap. Kemarin juga begitu Raymond. Bu, ini Raymond nih, bawang merah, tapi bawang merahnya diacak-acak sama tikus. Gimana ya? Akhirnya ibunya bilang, Bu, diganti sama pohon mangga ya. Jadi pohon mangganya difotoin, pohon mangga yang masih daunnya hanya 2 atau 3 kayak gitu. Nggak apa-apa, mungkin pohon mangganya nanti yang ditimbang, berapa kilo itu pohon mangganya yang bisa dijual ya. Oke, terima kasih Mama Rizky. Ada lagi ibu-ibu? Kalau yang itu sih Bu, merawat tanaman kayak bunga-bunga begitu, yang ditimbang apanya Bu? Oke, kalau tanaman. Nah, itu kemarin saya candain anak-anak. Anak-anak pilih apa nih? Terus ada yang bilang, Bu, saya tanaman. Tanaman apa? Bunga. Oke, bunga yang harga 2 juta ya, supaya bisa dijual, saya bilang. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Kalau bunga mungkin, anggap aja bunganya bisa dijual. Kemudian nanti Ibu timbang aja bunganya. Jangan ikut tanahnya, tapi bunganya aja. Kata Rizky, tanya aja potnya. Kenapa Bu? Kata Rizky yang ditimbang sekalian potnya aja. Oh boleh. Boleh dijual. Ya kan biar berat. Boleh dijual sekalian potnya Rizky. Sama Devara nih cocok nih sekalian potnya dijual. Oke. Ada lagi nggak? Udah nggak ada ya Bu. Oke, Ani nih, Mama Ani. Gimana Bu? Itu yang kemarin tugasnya Ani menanam cabe. Cabenya tuh kayak hampir mau mati tuh gimana? Cabenya mau mati. Iya si Ani yang kemarin dia pohon, dia nggak urus, dia nggak mau siram. Taunya siram hari itu aja. Nah, Pohonnya kayak agak mau mati tuh. Oke, nggak apa-apa Bu. Seperti itu berarti maksud saya nggak apa-apa kalau tidak ada hasil, ya. Artinya gini, anak-anak kan kita mau arahkan nih, kalau kalian rajin merawat hewan atau tumbuhan itu akan ada hasilnya, ada manfaatnya bagi anak-anak, bisa dijual atau bisa untuk diri sendiri. Seperti cabai kan bisa dijual ya kalau ada hasilnya kan. Iya, Nah betul. kalau tidak ada berarti dia pertanyaan nih, berarti kamu nggak siram setiap hari. Nah itulah nanti yang menjadi persoalannya. Itu sangat bagus sebenarnya karena tidak harus semua ada hasil ya ibu-ibu. Contoh nih kayak yang tapi memang upayakan dia contoh nih seperti Raymond tadi, Bu, ini nggak ada nih, rusak, gimana diganti? Boleh kalau memang rusak diganti. Tapi kalau memang dia permasalahannya berangkat dari karena tidak rajin menyiram, nggak apa-apa Bu. Artinya anak itu nanti akan tahu nih, oh ternyata tanaman ini seperti ini karena saya nggak pernah siram, karena saya siramnya 1 kali saja, dan karena tanahnya gersang, jadi mati deh tanamannya ya. Nggak apa-apa. Iya. Nanti yang ditimbang berarti pohon cabenya yang sudah kering. Ini berapa ons? Berapa ons nih atau berapa gram?
Oke. Ada lagi? Ibu, nanti berarti kalau pas presentasi yang ditunjukin bukan tanamannya, hasilnya. Iya, jadi nanti contohnya nih, kalau kayak bunga kan nggak mungkin ditimbang di nggak ikut potnya nggak mungkin ditimbang di timbangan yang hanya dari kardus, bisa penyot kan itu kardusnya ibu-ibu. Jadi nanti anak-anak itu hanya menjelaskan. Contoh, saya merawat tumbuhan yang saya rawat adalah pohon cabai. Pohon cabai saya siram setiap hari, saya beri pupuk, saya bersihkan rumput-rumput yang ada di sekitarnya supaya pohon cabainya bisa bertumbuh dengan baik. Nah, teman-teman, setelah saya merawat pohon cabai ini dengan rutin, saya tahu manfaatnya bahwa saya bisa menjual dari cabainya, buah cabainya. Dan buah cabai yang saya dapatkan dari hasil yang saya tanam adalah contoh nih 2 ons. 2 ons itu sama dengan sekian gram gitu. Jadi nanti tinggal variasinya saja. Dijelaskan, tidak ditunjukkan. Tapi untuk produk timbangannya itu ditunjukkan. Ya, karena nanti mereka akan jelaskan dari awal dulu. Kami pelajaran matematikanya adalah tentang timbangan. Timbangan ini satuannya kilogram, ons, dan gram. Saya akan menjelaskan begitu. Jadi nanti ada tahap-tahapnya. Tapi tidak berarti anak-anak nanti menunjukkan apa yang ditimbang. Seperti Devara mungkin bunganya sudah besar sekali. Masa ditimbang di situ kan enggak. Nanti masih belajar enggak? Nanti selesai itu aja. Ya, ya. Oke, ya. Ada lagi? Kira-kira gimana Mama Ambon? Sudah. Udah Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya. Ada lagi nggak ibu-ibu? Ya udah nggak ada lagi ya Bu. Kayaknya lagi seru nih, seru-serunya nih bertanya nih. Nggak apa-apa, yuk supaya mengerti karena memang agak ini ya. Atau Mama Stanley deh. Gimana nih Mama Stanley? Ada yang mau ditanya nggak? Kayaknya dari tadi saya belum lihat wajahnya nih. Saya lagi itu Miss. Oke ya. Baik ibu-ibu, kalau tidak ada lagi yang mau ditanya, terima kasih banyak buat waktunya sudah hadir. Saya sangat senang lihat ibu-ibu hadir lumayan banyak. Biasanya saya hanya 3 orang, 4 orang. Tapi ini hadir karena memang saya japri semua ya. Mohon hadir ibu-ibu gabung ya. Makanya hadir semua. Oke, terima kasih buat waktunya. Nanti saya akan japri ke anak-anak masing-masing yang tugas apa yang belum selesai. Dan nanti saya juga akan kirimkan di classroom ataupun di WA langkah-langkah yang akan mereka katakan untuk saat presentasi nanti supaya mereka bisa mengerti dulu, paham dulu, baru ketika mereka presentasi tidak takut atau tidak kagok. Nggak banyak kok yang akan mereka presentasikan. Paling durasi waktunya mereka sekitar saya berikan paling sekitar 7 menit karena saya yakin diamnya itu 3 menit. Diamnya 3 menit berarti tinggal 4 menit. Iya. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanya, terima kasih buat waktunya. Ibu mau tanya dulu dong. Oh boleh Ibu, boleh. Bu, ini kan untuk PTS basisnya kan proyek ya. Ada tertulisnya nggak? Apanya Bu? Ada. Tertulis juga ada? Ada. Berarti 2 ya, proyek sama tertulis. Oh maksudnya tertulis ini, tertulisnya nggak ada, hanya proyeknya saja. Saya pikir tertulis langkah-langkahnya, kalau langkah-langkahnya nanti saya akan kirimkan. Kalau anak-anak untuk menulis nggak ada. Kayak maksudnya nanya itu apa menjawab soal gitu tuh Bu, kayak PTS biasa, nggak ada berarti ya? Nggak ada Bu, karena sudah ke produk kan. Makasih Bu. Ya. Oke. Ibu-ibu,
Terima kasih, selamat melakukan aktivitasnya masing-masing, baik yang memasak, jaga anak, ngurus rumah tangga, ngurus suami. Oke, kita akan tutup dengan doa. Bapak Ibu, ibu-ibu marilah kita berdoa. Izinkan saya berdoa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bertemu dengan orang-orang tua murid kelas 2 untuk membicarakan PTS ke depan yang akan dilaksanakan oleh anak-anak kami. Tuhan boleh menolong anak-anak kami supaya mereka saat presentasi nanti mereka tidak takut, tapi mereka memiliki keberanian agar mereka mendapatkan nilai yang maksimal dan memuaskan mereka. Bahkan Tuhan mampukan setiap orang tua, setiap ibu-ibu yang ada di MIT ini untuk mendampingi anak-anaknya agar mereka bisa mendampingi dengan sehat, bahkan kekuatan dari Tuhan melimpah atas hidup mereka. Terima kasih Bapak, ini doa dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam namamu kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih ibu-ibu buat waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mama Josi, pagi Uki, pagi Mama Pania, pagi Raymond. Selamat pagi Mama Embun, terima kasih. Selamat pagi Mama Sergio, Mama Rio, Mama Seha, Mama Abel, Mama Devara, dadah. Dadah, terima kasih Bu. Izin keluar ya, Bu. Oke, Ibu. Ya. Wow, Sergio, kenapa kamu masih di MIT?